Ya Musyafi' Ya Mustafa Sayyiduna Muhammadin Uswud lana bi sultan Ija kamalan auna Ya Musyafi' Ya Mustafa Sayyiduna Muhammadin Uswud lana bi sultan Ija kamalan auna Ya sirwana bihil baka nuran ala kulubina Ya jayyidana bi syafa'ah bi anfusi mutmainna Ya Musyafi' Ya Mustafa Sayyiduna Muhammadin Uswud lana bi sultan Iza kamalan auna Ya khairana bi rahman Fajran ala zahirina Ya kabiyana bihil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa fi kitabihi Jala'ul Qatir wal Gunya wa nafa'ana bihi wa lumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan rezeki kita, Allah memberkahi rezeki dan nikmat yang kita terima maupun yang akan datang. Semoga Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kita ketahui dan tidak ketahui. Semoga Allah selalu memperbaiki hubungan diri kita dengan manusia-manusia lain, dengan tetangga-tetangga kita, dengan terutama ibu bapak kita, handai tolan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membersamakan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati li ashabil mudaris, guru Tarmiji yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah beliau sangat masih gagah dan kuat. Jaka dikawinakan kawaja masih sedin ini. Guru Mulyadi alhamdulillah juga hadir di sini. Makinnya Guru Mulyadi nu dikawinakan sekali 2 3 kawa sidin nenek. Ulun menyapa sidin supaya sidin himung hati kayak itulah. Nah, sapaan orang Banjar. Kalau Guru Sahrani kena kau lagi binanya nanti dikawinakan. Mbah, Tuha juga sudah sidin ini berjalan pina anu sudah sidin. Lah, kadusakin guru lah. Kadusakin lah. Pina ngali je sidin berjalan sudah. Lon lapah aja mencari akan duitnya lah Guru Saran lah. Yang ulun hormati juga Guru Rudi, alhamdulillah yang hadir pada ini. Ya, Guru Rudi ini muda masih orang lah. Guru Sepol nanti pinatuha sudah nek. Guru Nasution, nah Guru Nasution ini tuha kanum kapian nek Guru. Nah itu tahu kan sidin daripada kan tuha salah, sidin ini daripada kan anum salah juga aja sidin. Nang mana kamu antara nih? Antara nyiur anum lon nyiur tuha. Mana pina tuha, mana pina anum ya lah. Ayo barang aja lah, Guru lah. Nah itu sebutan aja ya lah. Nah, supaya menyapa pian. Batu guru, alhamdulillah Guru Aini Guru Aini apa ngaran sidin nih? Guru Aini apa ngaran pian? Pon? Oh, Muhammad Aini ngaran sidin. Nah, Guru Muhammad Aini ini orang mana piannya aslinya? Gambut, aslinya orang Gambut. Nah, sidin ini dulu murid Abah Ulun. Nah, Abah Ulun dulu sidin muridnya. Batu sidin ini bisi Mamarina tetangga Ulun. Mamarina lah pian lah. Nah, Guru Junaidi kah? Iyalah. Nah, Guru Junaidi itu tetangga Ulun dulu sebelum di sini lah. Alhamdulillah sidin panjang umur, sehat pulang. Mulai bahari sidin ini pemurah senyum sidin. Nah, mun kawa kita ini semunyan pensenyuman semunyan. Lah, dalam kitab Agun ya. Terakhir buat terakhir buai. Mbah nih impian buai dah. Nah, Palu ini buai anu nukar sop ayam buai. Sop ayam. Sekalinya buai lawan pedagang sop ayam tuh. Anuman lah je Palu. Sop mana dipisah lawan anu mana lawan ayamnya jar kenapa jar pedagang karakawapang sop ngarannya aja sudah sop ayam kenapa dipisah-pisah pisah aja mana jar bila kada mau lu kada jadi nukari gila aja kenapa gerang harus dipisah gerang ya Pak jar paman nang menjual anu sop nih ndak kan menjual sop nih perjaina lah anu jar jadi jar paloy perjaina lah anu supaya anu jar nasinya kada habis mana jar namunnya disatukan non ayamnya mana habis nasinya jar. Nah ini kan cara berpikir yang keliru. Tadi kisah-kisah
tentang kisah orang-orang soleh, kisah-kisah di zaman Nabi, dan keagamaan itu sebenarnya warisan yang kita harus warisi dalam hidup kita. Warisan keagamaan kita itu begitu, natijah-natijah namanya. Kesimpulan-kesimpulan itulah yang kita ambil. Itulah kita hidup beragama. Makanya minggu kemarin supaya kita tidak kena ajab, satu, bersama dengan Nabi, atau kita ganti dengan bahasa lain membaca salawat. Yang kedua adalah pandai beristighfar. Yang ketiga terhubung dengan orang-orang saleh. Ketika kita duduk belajar ilmu agama ini, maka kita terhubung dengan orang-orang saleh, seperti tadi kepada Imam Junaid, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Imam Abu Hasan As-Sajili, tadi Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam, dan seterusnya. Dalam kitab Gunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengisahkan, Waqala Said Ibnu Jubair rahimahullahu ta'ala, al-ikhlas ayyaqlasal abdu dinahu lillahi. Yang disebut dengan Said Ibnu Jubair berkata rahimahullah, ikhlas itu ialah ayyaqlasal abdu dinahu lillah, ialah mengikhlaskan seseorang hamba itu kepada agama Allah, dina lillahi. Jadi beragama tidak ada protes dalam agama. Yalah, beragama tidak ada protes. Kena konjanokan. Wa amalahu Allah Ta'ala, beramal dengan amal, wa amalahu lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, wala yusriku bihi fi dinihi, tidak mensyarikatkan agamanya dengan sesuatu yang lain, wala yurai bi amalihi adat, dan tidak berharap amalnya dapat dilihat oleh orang. Sekarang yang pertama dulu adalah beragama dengan agama Allah. Contoh surah Al-Ikhlas. Apa tuh surahnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Di dalam surah ini, 4 ayat ini tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Tapi kalau surah yang lain selalu ada. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, malah banyak lagi. Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma wa min syarri ghasikin idza. Ada terus. Apalagi surah apa? Yalah. Kebanyakan apabila surah Al-Baqarah tuh ada tuh tentang Baqarah di dalam surah Al-Baqarah tuh, tentang Baqarahnya. Surah apa? Ali Imran, ada kisah Ali Imran di dalamnya. Surah Yusuf adalah pasti ada tentang Yusuf. Surah Musa tentang ada surah Yusuf, surah Musa ada aja. Yang ada tuh adalah surah Yusuf. Surah apa lagi? Surah Ali Imran, ada Imran di dalamnya. Tapi Qul huwallahu ahad disebut dia dengan ikhlas. Kenapa? Karena ada kalimat apa sehingga dia disebut dengan ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ternyata ikhlas beragama itu adalah menerima apa adanya Tuhan. Apa adanya Tuhan tuh, dia adalah ahad esa, tidak ada yang lain. Itu menunjukkan kita ikhlas. Yalah, ikhlas beragama masih. Allahus samad, Allah tempat kita mintalah Tuhan. Jangan kerusakin, minta aja lah Tuhan. Allahus saat kita meminta menampakkan Allah yang maha samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Kita terima itu dengan hati yang lapang, maka kita sudah ikhlas beragama. Nah, itu tentang Tuhan. Ternyata Tuhan mengkondisikan lagi hal lain, keikhlasan itu. Ketika Nabi Muhammad satu-satunya pemimpin kehidupan, ada yang disebut dengan khairul anam, maka di situ juga pintu masuknya makna ikhlas dalam hidup kita. Kita bisa enggak menerima Nabi Muhammad SAW?
Setelah menerima Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita terima Allah adalah Rabbi, Allah adalah Tuhanku, kita puji Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, sudahkah kita memuji Nabi besar Muhammad SAW? Waqala, berkata pengarang kitab Muhammad Rasulullah Sayyiduna Muhammad Rasulullah Syekh Abdullah Sirajuddin berkata, Waqala, berkata Syekh Sirajuddin, ini pembatas yang semalam gak ada anulah. Wa inistama'a ala qiraati qissati maulidi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tentang kisah maulid Nabi SAW, kelahiran beliau, menimbulkan kepercayaan kita bahwa Nabi Muhammad itu hidup. Wa istima'u ala majmu'atin, itu adalah istima'. Wa dzalika li anna kisah maulid asy-syarif mustamilatun ala tilawati ayati minal Qur'anil Karim. Ketika seseorang mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW, pasti dia akan mengisahkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Iyalah. Nah, kemudian apa? Zikrin. Dia mengingat. Siapa yang diingatnya? Li ikramillahi ta'ala, untuk memuliakan Allah Azza wa Jalla, wa inayatihi birasulihi, karena pertolongan Allah lah sehingga Rasul itu ada. Maka orang yang membicarakan Muhammad berarti juga membicarakan Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin lepas daripadanya. Maka wa kaifa tilawullahu hafizahu, dia akan berbicara bagaimana Allah taulahullahu, melindungi orang itu, membimbing Nabi Muhammad SAW, hafizahu, dan memelihara Nabi Muhammad SAW. Kami mahasinin Sayyidina Muhammadin sallallahu, sebagaimana juga pasti tidak lepas kandungan di dalamnya adalah untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyati wal khuluqiyati. Al-khalqiyati artinya penciptaan awal beliau, wa khuluqiyatihi, dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu. Selama ini kita bicara tentang perilaku Nabi, tentang sunnah Nabi, kita tidak bicarakan tentang kholqiyati Nabi sallallahu. Kholqiyah artinya penciptaan Nabi sallallahu alaihi. Itu juga tidak kalah penting dari sekedar membicarakan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu, karena kita akan lebih tahu posisi kedudukan yang sebenarnya, sehingga kita akan menjadi orang yang beradab kepada Nabi sallallahu. Tapi kalau kita hanya berbicara tentang kelakuan Nabi, belum tentu kita beradab, bermakrifat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keajaiban kelahiran beliau, misalnya adanya cahaya, adanya keajaiban dan sebagainya. Teruskanlah sedikit lagi. Wa annaha tastamilu ala qasaid wal madais nabawiyyati al mahabbati ila sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti di dalamnya kandungan tentang al qasaid kasidah, syair seperti yang biasa itu, maka itu adalah al madaih, puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu wal mahabbah, dan kecintaan kepada Nabi SAW. Sudahkah kita lakukan? Itu bagian daripada cermin keikhlasan kita menerima Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, yang mengadakan seorang sayyidun sadatus sadati, penghulu dari segala sadat, segala penghulu, sayyidul anbiya, penghulu para nabi, seutama-utamanya manusia, hanya satu orang saja. Wafi mahkoman mahmudan, satu orang saja. Siapa itu? Nabi besar Muhammad SAW. Sudahkah kita memuji beliau? Maka tentu keikhlasan itu mengharuskan kita juga bukan sekedar mengakui, tapi memuji Nabi SAW yang hakikatnya kita memuji Allah Azza wa Jalla. Ketika kita memberikan ungkapan-ungkapan yang baik, sastra, bahasa-bahasa yang baik untuk Nabi besar Muhammad SAW,
maka tentu yang menciptakannya ini berarti kita bukan sekedar mengakui, tapi kita sudah masuk di arena di mana yang sesungguhnya Allah memuji seorang hambanya. Itu juga hakikatnya Allah yang maha hebat. Disitulah kita berada. Dahsyatnya, semakin dahsyatnya kita memahami Nabi besar Muhammad SAW sebagai seorang hamba Allah, makin dahsyatlah terlihat Allah Azza wa Jalla. Makin hebat kita pahami Nabi SAW, makin terlihatlah hebatnya Allah Azza wa Jalla. Itulah keikhlasan yang sempurna. Tanpa ada kepada kunci Nabi Muhammad SAW, keikhlasan kita beragama masih diragukan. Inilah faedah daripada kita membicarakan bagian-bagian daripada makna ma'rifatul Rasul, mengenal Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padi berlumpur tanah, berharap jadi di hari panen, bakais rajaki tanpa hati lelah, gasan makan panen setahun. Oh kindai melimpah, oh kindai melimpah. Maulaya sholli wa salim daiman sarmada ala sayyidina Muhammadin sholatan tusa'iduni biha sa'adatan fi amri dunya wa rizki wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, curahkan salawat dan salam berterusan selamanya kepada penghulu kami Nabi Muhammad. Suatu salawat yang menolongku kebahagiaan di